Halo semua, baik lagi dengan Kuklas Hobby. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk Nendoroid The Doll ini dari game Bloodborne. Bloodborne adalah salah satu game favorit saya, dan The Doll ini adalah karakter yang ada di dalam gamenya yang kalian mesti temui jika kalian mau level up ya. Di sini, kita akan lihat Nendoroidnya The Doll seperti apa. Mari kita lihat sama-sama ya. Oke, untuk dari boxnya, ini cukup oke artnya dan menurut saya masih standar untuk Nendoroid box. Di sini seperti saya bilang tadi, Bloodborne adalah salah satu game favorit saya. Mungkin saya nggak tahu udah tamatin berapa kali dengan ending yang berbeda. Saya suka jika lagi bosan kadang iseng saya mainin Bloodborne ya. Jadi The Doll ini adalah lumayan bagian penting dalam gamenya ya. Ini adalah parts dari figur si The Doll ini. Untuk instructionnya ini sangat simple sih, bisa dibilang nggak terlalu ribet, mungkin bagian dibaca aja sekilas, tapi menurut saya part-part saya sangat simple. Untuk articulation ini standar untuk Nendoroid figure ya, karena ada cape-nya ini bergerakan lengannya terbatas seperti ini ya. Jadi mungkin ini selain bisa look yang berbeda, ini memungkinkan juga untuk pergerakan tangan lebih luas ya. Jadi ini terserah kalian, tapi saya personally lebih suka untuk looknya tetap memakai cape-nya ya. Oke, ini untuk looknya saya suka dengan Nendoroid The Doll ini. Menurut saya sudah mirip dengan Nendoroid The Doll yang sudah mirip dengan karakter The Doll yang kita lihat di dalam gamenya. Di sini topinya sudah kelihatan bagus, overall outfitnya bagus, dan mukanya juga bagus ya. Di sini untuk mukanya bisa dibilang benar-benar dapat untuk ekspresi dari The Doll-nya. Nah, untuk tangannya walaupun nggak gitu kelihatan banget, tapi adalah kelihatan seperti garis-garis selayaknya dia itu seorang boneka ya, karena ini dia memang The Doll dia karena boneka. Di sini outfitnya juga bagus. Overall menurut saya secara penampilan bagus, nothing to complain ya. Saya sudah cukup puas. Untuk extra part hanya ada satu dengan yang mata tertutup ini. Ini adalah lantern yang kalian bisa lihat ada di sebelah dia, pasti Hunter Stream ya. Ini tidak bisa nyala, jadi hanya seperti ini aja untuk lanternnya ya. Dan ini adalah small hair ornamentnya. Ini salah satu item yang kalian bisa kasih ke The Doll di dalam gamenya ya. Sudah cukup standar ya, Nendoroid part untuk sculptingnya. Ini adalah slug-like creature yang jika kalian belum pernah main, mungkin bingung ini apa. Jika kalian sudah main, ini of course kalian bisa lihat di salah satu ending dari gamenya. Untuk extra arm partnya ada 2 pasang, nggak ada extra hand part, jadi dalam hal parts memang nggak gitu banyak untuk Nendoroid The Doll ini. Ini ada extra joint, ada standnya, dan yang terakhir adalah base-nya. Oke, kita akan ganti parts dan bikin pose dengan Nendoroid The Doll ini. Saya akan ganti untuk face partnya. Saya mau kasih lihat, mungkin lebih gampang jika dilepas dulu head partnya seperti ini ya. Of course, karena ada satu extra face part, kita akan pakai yang ini. Ya, kalau sudah, tinggal kita ganti dulu untuk arm partnya sebelum pasang head partnya lagi. Saya akan ganti kedua arm partnya. Jadi untuk posenya kali ini, saya akan posein Nendoroid The Doll memegang slug-like creature-nya. Jadi ini salah satu scene yang kalian bisa lihat di salah satu ending dari Bloodborne ya. Di sini menurut saya cukup oke ya untuk ganti-ganti partsnya, sangat gampang ya. Mungkin yang diperhatikan hanya soal cape-nya aja. Di sini kalau sudah tinggal dipasang aja slug-like creature-nya seperti ini ya. Dan next, of course, kalau kita sudah bikin posenya, kita akan pasang ke stand-nya. Di sini tetap ada bolongan di bagian cape-nya, jadi kalian line up aja ke yang bolongan di belakang figurnya, lalu dipasang ke stand-nya. Dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan Nendoroid The Doll dari Bloodborne. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Hunter dari Bloodborne, lalu dengan Nendoroid Raiza, lalu dengan Nendoroid Shinobu Kocho, yang terakhir dengan Figma Hunter Bloodborne. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk aja ke review untuk Nendoroid The Doll dari Bloodborne ini. Bisa dibilang secara penampilan saya cukup puas. Ekspresi mukanya dapat, overall look dapat, topinya kelihatan bagus, outfitnya kelihatan bagus, dan
Untuk extra partsnya juga cukup oke, standar Nendoroid part, tapi saya sudah cukup puas untuk overall appearance baik untuk figur dan partsnya. Di sini extra partsnya nggak gitu banyak ya, karena memang untuk the doll sendiri ini memang agak limited untuk extra partsnya, karena peran dia hanya untuk level up ya, lebih besar perannya di situ, jadi nggak ada senjata or anything. Di sini extra part yang menarik of course adalah the slug-like creature-nya, itu yang lumayan menarik, walaupun memang secara sculpting standar yang nggak gitu detail. Overall menurut saya untuk extra partsnya masih kurang banget, nggak ada extra hand part, extra hand part cuma 2, tapi seperti saya bilang tadi, perannya the doll ini mostly untuk leveling up, jadi in a sense saya bisa ngerti kenapa mungkin ini lebih bisa direkomend jika kalian suka Bloodborne atau game-game dari From Software ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian untuk Nendoroid the Doll ini? Jadi seperti saya bilang tadi, memang untuk ini ada pro and kontra ya. Di satu sisi memang extra partsnya kurang banget, tapi jika kalian main gamenya, I think it's quite justifiable. Kenapa hanya dapat segini untuk extra partsnya ya? Mungkin jika saya bilang mau tambah extra face part lagi, saya juga bingung mau taruh tambah ekspresi face part apa aja. Kayaknya memang the doll sudah cukup untuk extra face partnya. Mungkin extra hand part aja satu lagi, mungkin itu sudah cukup ya. Dan still overall, karena saya suka Bloodborne, saya suka game dari From Software, I think this is a good Nendoroid figure for me ya. Tapi mungkin jika kalian yang nggak gitu main gamenya, mungkin secara penampilan ini figur bagus, tapi mungkin secara parts mungkin akan kurang buat kalian. Let me know what you think down in the comment ya. Dan untuk next video juga ini bertepatan saya akan pergi liburan selama 3 minggu. Saya sudah bikin video tentang ini terpisah. Jadi saya belum tahu apakah yang langsung saya akan unboxing untuk yang figur yang akan datang itu. Jika iya, nanti saya akan kasih tahu di community post. Let me know what you think untuk figur Nendoroid the Doll ini ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.